Aisyah binti Sa'ad, ulama perempuan yang menjadi rujukan Imam Malik, meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peran kaum perempuan dalam sejarah peradaban Islam begitu besar, namun seringkali peran mereka terlupakan dan terpinggirkan dalam catatan sejarah peradaban Islam. Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, banyak perempuan yang menjadi rujukan dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baik itu para ummul mukminin maupun selainnya. Pada kesempatan kali ini, Dzakirah Muslim akan menceritakan salah satu perempuan yang menjadi rujukan ulama meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ulama perempuan ini bernama Aisyah binti Sa'ad. Dikisahkan, Aisyah binti Sa'ad dikenal sebagai ahli fikih dan ahli hadis, dan ia juga salah satu perempuan yang menjadi rujukan ulama besar dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Aisyah binti Sa'ad mempunyai kontribusi besar terhadap ilmu-ilmu keislaman. Aisyah binti Sa'ad memiliki ilmu yang sangat luas dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari fikih, hadis, tafsir, sejarah, bahkan ia sangat ahli dalam strategi perang. Aisyah lahir setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, tepatnya pada 33 Hijriah di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Meskipun ia tidak hidup semasa dengan Rasulullah SAW, namun ia menyempatkan belajar hadis kepada guru-gurunya dari kalangan sahabat. Di antara gurunya adalah ayahnya sendiri yang merupakan seorang sahabat Nabi SAW, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayahnya dikenal sebagai kudanya Islam. Hal ini disebabkan karena ia aktif turut serta dalam berbagai peperangan bersama Rasulullah SAW. Selain itu, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah satu dari 10 orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Selain berguru kepada ayahnya, Aisyah juga berguru kepada 6 ummahatul mukminin atau istri-istri Rasulullah SAW. Tapi Aisyah binti Sa'ad lebih sering mendatangi Aisyah binti Abu Bakar untuk bisa menimba ilmu. Aisyah banyak belajar dan meniru kehidupan serta kesederhanaan para istri Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam hal beribadah. Aisyah binti Sa'ad juga turut mempelajari dan menirukan wudhu para istri Rasulullah SAW. Dia juga banyak bertanya kepada istri Rasulullah SAW terkait masalah agama dan ilmu yang bermanfaat bagi seorang muslimah. Tidak hanya itu, Aisyah juga dikenal sebagai ahli ibadah. Dia bahkan dikenal selalu mengikuti sholat Isya berjamaah di Masjid Nabawi, Madinah. Tentunya dengan tetap menjaga adat dan keselamatan bagi dirinya dan perempuan lain. Perbuatan Aisyah ini bahkan disebut menjadi dalil bagi perempuan yang ingin melakukan sholat berjamaah di masjid, tapi tetap menjaga adab-adab Islami terhadap kaum perempuan. Selain belajar dari ummul mukminin, Aisyah juga menimba ilmu dari sang ayah Sa'ad bin Abi Waqqas. Alhasil, dengan ilmu yang berasal dari ummul mukminin dan ayahnya, Aisyah dikenal sebagai salah satu perawi hadis terpercaya dari kalangan tabi'in. Kondisi ini juga diperkuat dengan sifat kesungguhan dan kehati-hatian dalam menjaga amanah yang dimiliki Aisyah. Ulama-ulama besar pun banyak yang meriwayatkan hadis dari Aisyah. Salah satu ulama besar ahli hadis, Imam Malik, lebih memilih hadis yang diriwayatkan Aisyah binti Sa'ad. Kapasitas keilmuan Imam Malik memang tidak bisa diragukan lagi. Tentu, dengan kapasitas itu, Imam Malik tidak akan begitu saja mengambil periwayat hadis. Tapi, Imam Malik memilih Aisyah binti Sa'ad sebagai satu-satunya wanita periwayat hadis. Imam Malik disebut tidak pernah meriwayatkan hadis dari wanita selain Aisyah binti Sa'ad. Dari berbagai hadis yang telah diriwayatkan Aisyah, ada sejumlah hadis yang cukup populer, antara lain soal mendoakan dan mengunjungi muslim yang tengah sakit. Ini dilakukan agar dapat meringankan penderitaan si sakit. Aisyah binti Sa'ad meriwayatkan bahwa ayahnya bercerita, "Ketika saya di Mekah, saya mengadukan sakit yang begitu berat kepada Rasulullah SAW,
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk saya. Kemudian beliau menaruh tangan beliau dan mengusapkannya pada muka dan perut saya, seraya berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya." Selain itu, ada pula hadis yang menyebutkan soal penggunaan tasbih as-sabahah atau kerikil saat sedang berzikir. Sebagaimana hadis dari Aisyah binti Sa'ad dari ayahnya, bahwa kami masuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah seorang wanita yang sedang berzikir, dan di tangannya itu ada kerikil atau biji yang digunakan untuk bertasbih. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang menggunakan alat bantu dalam berzikir, tapi tidak melarangnya. Nama-nama besar seperti Imam Malik bin Anas, Imam Bukhari, dan para rawi hadis lainnya seperti Ayyub As-Satiyani, Al-Junaid bin Abdurrahman, Al-Hakam bin Utaibah, Az-Zinad, dan Muhajir bin Mismar meriwayatkan hadis darinya. Aisyah binti Sa'ad juga dikenal sebagai seorang ulama perempuan ahli fikih. Salah seorang muridnya yang bernama Ubaidah binti Nabil menceritakan fikih Aisyah binti Sa'ad tentang wudhu yang pernah dilihatnya. Pada saat itu, Aisyah binti Sa'ad mempunyai 2 cincin dari perak di jari tengah dan jari manisnya. Jika ia berwudu, ia melepaskan kedua cincinnya tersebut. Ulama-ulama kritikus hadis seperti Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hajar menggolongkannya sebagai periwayat yang memiliki derajat istiqoh. Artinya, ia dapat mempertanggungjawabkan kredibilitas hadis yang ia riwayatkan. Maka, tak heran jika Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i meriwayatkan hadisnya. Memang peran terbesar Aisyah binti Sa'ad adalah menyampaikan hadis yang didapatkannya dari sang ayah. Imam Nawawi menyebut Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan setidaknya 270 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup selama 84 tahun, Aisyah binti Sa'ad diberi keberkahan umur panjang. Akhirnya meninggal dunia pada 117 Hijriah. Selama hidupnya, Aisyah mengabdikan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggali ilmu agama serta menyebarkannya. Tidak hanya itu, Aisyah binti Sa'ad juga tercatat sebagai wanita terakhir yang tersisa dari kaum Muhajirin. Dia mengatakan, "Demi Allah, tidak ada yang tersisa dari keturunan Muhajirin selain diriku." Aisyah binti Sa'ad adalah potret perempuan yang lahir dari keluarga yang dihormati, namun dia tidak terlena dengan penghormatan yang diberi. Justru, dia termotivasi untuk meneruskan jejak-jejak ayahnya dalam mendakwahkan Islam dan menyebarluaskannya. Dan begitulah seharusnya yang dilakukan oleh kaum muslimin di dunia. Bukan hanya membangga-banggakan leluhurnya, namun mewarisi sekaligus meneruskan tradisi para leluhurnya.